Ya, shalom. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran daring dalam semester yang kedua mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen bersama Ibu Meske Sarayar Sarjana Teologi. Ya, anak-anak sekalian, meskipun dalam semester yang kedua ini kita tidak bertatap muka lagi, tapi Ibu yakin dan percaya bahwa hal ini tidak akan mengurangi sukacita anak-anakku dalam belajar. Jadi tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Ya, dalam semester yang kedua ini anak-anakku sekalian, ada 7 materi yang akan kita bahas. Ya, namun sebelum kita masuk pada materi-materi ini, kita akan awali dengan doa. Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami akan belajar. Tuhan tolong kami, beri pengertian yang baik kepada kami untuk memahami setiap pelajaran yang kami pelajari. Berkati setiap anak-anak didik kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tinggallah menyertai kami. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, dalam semester yang kedua ini, pertemuan pertama kita akan membahas bab yang ke-8 yang berbicara mengenai karya Allah dalam kepelbagaian atau karya Allah dalam keberagaman ya. Bahan Alkitabnya 1 Petrus 3 ayat 15, kemudian Galatia 3 ayat 28, dan Kejadian 1 ayat 28, dan Kejadian 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Ini bahan-bahan Alkitab yang akan mendasari dari materi kita pada saat ini ya. Nah, mari kita lihat tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui hal-hal positif dan negatif dari keberagaman manusia. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pengalaman mengenai konflik yang terjadi yang dipicu oleh perbedaan suku, budaya maupun agama ya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan peran yang dapat dilakukan oleh remaja Kristen yang hidup di tengah perbedaan latar belakang, suku, budaya, dan agama. Ya, ini menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, kita langsung saja pada materinya. Nah, anak-anakku sekalian, pembahasan mengenai karunia Allah dalam kepelbagaian atau keberagaman ini sangat penting ya. Nah, kenapa penting? Ini topik yang sebenarnya topik yang bukan baru gitu ya, tapi ini topik yang sudah pernah kalian pelajari dari jenjang SD, kemudian jenjang SMP, kemudian dilanjutkan lagi pada jenjang SMA atau SMK ini, tentu dengan pemahaman yang lebih dalam lagi. Nah, kenapa Ibu mengatakan ini merupakan pembahasan yang penting? Nah, karena kita ketahui bahwa tidak jarang ya keberagaman atau kepelbagaian ini melahirkan sebuah konflik ya. Banyak contoh-contoh kasus yang kita boleh lihat ya, ada bermacam-macam konflik yang timbul karena keberagaman, baik itu timbul karena perbedaan ras ya, karena agama dan lain sebagainya. Nah, itu maka hal ini sangat penting untuk Anda pahami dengan baik mengenai keberagaman ini atau kepelbagaian ya. Nah, dikatakan bahwa pembahasan mengenai karunia Allah dalam kepelbagaian ini amat penting. Tadi Ibu sudah jelaskan sedikit ya. Nah, sebab kita tahu bahwa bangsa kita ini merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai budaya, berbagai suku, agama, dan kelas sosial. Dan hal ini sering menjadi sumber konflik karena masih banyak orang-orang yang menganggap kelompoknya ini paling baik. Nah, untuk itu keberagaman ini kemudian dipersatukan oleh semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya, yang hendak mempersatukan keberagaman tersebut. Saya percaya bahwa anak-anakku tahu ya apa bunyi dari simbol Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu ya. Baik. Nah, kita akan masuk pada poin yang pertama. Memahami kepelbagaian manusia menurut Alkitab. Jadi apa kata Alkitab mengenai kepelbagaian manusia ya?
Nah, kepelbagaian atau keberagaman ciptaan bukan merupakan keterpisahan. Jadi kata Alkitab yang pertama bahwa kepelbagaian itu bukanlah keterpisahan, ya. Namun kepelbagaian adalah kesatuan. Nah, kepelbagaian dapat menjadi sarana bagi manusia untuk saling belajar dan memperkaya visi, kemudian pengalaman hidup, sekaligus membangun kebersamaan. Nah, dengan demikian, manusia yang berbeda-beda itu dapat bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih baik lagi, ya. Di antara semua keberagaman ciptaan Tuhan, keragaman budaya, manusia, kemudian perbedaan etnis dan bahasa juga merupakan bagian dari ciptaan Allah yang tidak terpisahkan. Jadi, pemahaman mengenai kepelbagaian menurut Alkitab adalah bahwa kepelbagaian itu bukanlah keterpisahan, tapi merupakan kesatuan, ya. Kesatuan yang harus dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik untuk kesatuan negara kita, ya. Selanjutnya, manusia diciptakan dalam berbagai keunikan dan perbedaan. Nah, berbagai keunikan serta perbedaan itu anak-anakku merupakan ciri khas dan identitasnya. Jadi kalau kita tinggal di satu daerah gitu ya, kemudian tempat di mana kita tinggal itu terdiri dari berbagai agama, kemudian ada yang berbeda suku dengan kita, berbeda jenis kulit dengan kita. Nah, itu merupakan keunikan, ya. Itu merupakan ciri khas atau identitas dari kelompok, ya, atau dari suku atau dari budaya atau agama seseorang. Dan itu merupakan hal yang harus kita syukuri, anak-anakku sekalian, ya. Jadi bukan merupakan bahan konflik, tetapi jadikan itu bahan yang disyukuri untuk dijadikan mempersatukan bangsa kita. Itu ya maksudnya, ya. Nah, manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah memiliki harkat dan martabat yang sama. Ini bagian penting harus kalian garis bawahi yang anak sekalian, bahwa keunikan tadi, keunikan perbedaan-perbedaan tadi itu merupakan perbedaan yang memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Jadi jangan pernah ada konsep pemahaman kita, ya, konsep pemikiran kita bahwa kelompok kita yang paling baik, atau suku saya yang paling unik gitu ya, atau budaya saya yang paling unik gitu, atau agama saya yang paling benar. Hilangkan konsep itu anak-anakku, tetapi perhatikan bagian penting ini. Dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah memiliki harkat dan martabat yang sama. Jadi tidak ada yang menonjol sendiri, semuanya sama di hadapan Allah, ya. Artinya perbedaan yang ada tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Jadi kalau kita tinggal di satu daerah, tinggal di tempat kita sekarang ini, kemudian ada yang berbeda suku, berbeda warna kulit dengan kita, jangan kita jadikan itu perbedaan gitu ya. Artinya, saya tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya tidak sama dengan saya, rambutnya tidak sama dengan saya. Nah, ingat bahwa Allah menciptakan kita unik dan itu hal yang perlu disyukuri, dan harkat dan martabat kita sama di hadapan Allah, ya. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa keberagaman budaya dan etnis manusia itu sering menjadi sumber perpecahan dan bahkan kekerasan satu sama lain? Nah, jawabannya adalah karena dosa dan pemberontakan manusia yang telah mendistorsi keberagaman penciptaan. Nah, artinya keberagaman manusia tidak ditempatkan dalam pemahaman yang benar, gitu ya, yaitu dalam rangka keutuhan ciptaan, namun dalam keterpisahan, bahkan dalam organisasi, suku, bangsa, ras, agama, maupun budaya. Nah, jadi sering terjadi konflik dalam konteks keberagaman atau kepelbagaian ini itu karena ini kurangnya pemahaman yang benar, ya, tentang kepelbagaian itu. Nah, anak-anakku sekalian, dalam rangka keutuhan ciptaan, ya, jangan pernah membeda-bedakan.
Sekali lagi, dalam rangka keberagaman manusia, jangan pernah ada pembedaan ya di dalam kepelbagaian itu. Nah, pemujaan terhadap suku, bangsa, budaya, dan agama sendiri telah menggeser peran Allah sebagai pencipta. Akibatnya apa? Komunitas manusia cenderung terpecah-pecah dalam kepelbagaian menurut identitasnya. Ya, ingat, keunikan itu indah. Ya, keunikan itu adalah bagian dari keberagaman bangsa kita, bangsa Indonesia yang majemuk ini. Jadi jangan pernah ada pembedaan, ya. Tapi jadikanlah itu merupakan hal yang mempersatukan bangsa kita, ya, karena harkat dan martabat kita sama di hadapan Allah, ya. Selanjutnya, dalam 1 Petrus 3:15 dikatakan demikian. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, ya, sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi hendaklah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Nah, apa maksudnya ini anak sekalian? Artinya, perkataan Petrus ini adalah dalam pergaulan dengan orang lain yang berbeda, kamu dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Petrus, yaitu menguduskan Tuhan, ya, mempertanggungjawabkan imanmu serta bersikaplah lemah lembut ketika kau bergaul, ya, dengan orang yang berbeda denganmu. Nah, sehingga identitasmu sebagai seorang remaja Kristen atau sebagai orang Kristen bukanlah sekedar sebuah identitas seperti yang ada dalam KTP, ya, tetapi ini merupakan bukti, ya, melalui tindakanmu, melalui perkataanmu, engkau bisa dikatakan bahwa pengikut Kristus yang baik dan benar, ya. Itulah yang menunjukkan identitas kamu sebagai remaja Kristen, ya. Itu maksud dari perkataan Petrus dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Jadi bergaulah dengan orang dengan lemah lembut, gitu ya. Jadi jangan kasar terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Harus bertanggung jawab, ya. Perlihatkanlah identitas kita sebagai seorang orang Kristen, gitu ya. Pengikut Kristus yang baik dan benar, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat poin selanjutnya, itu karunia Allah dalam kepelbagaian. Nah, karunia dalam kepelbagaian ini sebenarnya merupakan karunia Allah yang patut disyukuri, ya, karena dari berbagai kepelbagaian itu hidup manusia menjadi amat kaya, dikatakan laksana pelangi yang berwarna-warni, gitu ya. Nah, dalam keberbagian warnanya, pelangi menjadi indah di pandang mata. Nah, dia pernah memberikan kontribusi bagi keindahan itu. Umat manusia dapat saling memperkaya diri dengan mempelajari berbagai tradisi, adat, kebudayaan, serta kebiasaan dari berbagai daerah, negara maupun ras, etnis, dan agama. Jadi, kepelbagaian merupakan karunia Allah yang patut disyukuri, ya. Oke. Menurut Sia Chong, ya, perbedaan dan keberagaman adalah karunia dari Allah Pencipta yang dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui karya penebusannya. Ia memulihkan dan memperbarui kesatuan yang sudah ada pada awal penciptaan. Nah, kesatuan yang kemudian menjadi rusak oleh dosa. Nah, jika Allah Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat di dalam Yesus Kristus mengaruniakan kepelbagaian pada manusia, nah, mengapa manusia masih melakukan berbagai tindakan, ya, yang menunjukkan diskriminasi terhadap warna kulit, suku, bangsa, budaya, maupun agama tertentu? Nah, anak-anak sekalian, bagian yang ini harus Anda pahami dengan baik, ya. Ingat bahwa keberagaman itu adalah karunia dari Allah, ya, yang dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui karya penebusan. Untuk itu tidak ada lagi seharusnya, ya,
diskriminasi atau pembedaan terhadap warna kulit, terhadap suku, terhadap budaya maupun agama. Karena sudah dikatakan tadi bahwa keberagaman itu adalah karunia dari Allah Pencipta, memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Jadi, tanamkan pemahamanmu yang baik bahwa tidak ada pembedaan, ya, tidak ada diskriminasi, karena semua sama di hadapan Allah. Ya, baiklah, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pada materi ini adalah Allah mengasihi semua ciptaan. Ia juga merencanakan keselamatan bagi manusia, bagi semua bangsa tanpa terkecuali. Nah, oleh karena itu, tiap orang percaya dipanggil untuk menanggapi kasih dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membangun solidaritas serta kebersamaan dengan orang lain tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada, ya. Dan dengan demikian anak-anakku, identitas sebagai murid Yesus Kristus semakin nyata. Bergaul dengan orang lain yang berbeda dengan kamu, ya, semakin memperkaya pengalaman hidup kamu, ya, sekaligus memperteguh identitas kamu sebagai murid Kristus. Jadi unik itu indah, ya, keberagaman itu indah. Jadi karena itu hal yang memperkaya kehidupan kita. Jadikanlah perbedaan itu merupakan hal yang baik sebagai pemersatu bangsa kita yang majemuk. Jadi ingat, harkat dan martabat manusia meskipun berbeda tetapi sama di hadapan Allah, ya. Ya, demikianlah pembelajaran kita untuk pertemuan yang pertama pada saat ini, ya, yang berbicara mengenai karya Allah dalam kepelbagian. Ibu berharap anak-anakku dapat memahami materi kita pada saat ini. Dan sebentar Ibu akan memberikan tugas dalam poin yang pertama atau dalam pembahasan yang pertama ini. Dan tugasnya seperti semester yang lalu, Anda akan kirim ke link pengumpulan tugas, ya. Sebentar akan ada link pengumpulan tugas dan akan ada tugas yang harus Anda selesaikan dalam pertemuan kita di mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Terima kasih untuk pertemuan ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua, dan kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pertemuan ini. Kami sudah belajar mengenai karya Allah dalam kepelbagian. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri, kami mengucap terima kasih untuk perbedaan, kepelbagian atau keberagaman kami, manusia, ya, khususnya di bangsa kami ini. Tuhan kiranya akan menolong kami untuk memahami pelajaran ini. Tinggallah menyertai kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Shalom.